Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tulab? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan keempat yaitu Ad-Dakhil fit Tafsir. Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu Israiliyat dan macam-macamnya. Secara umum kita sudah sempat membahasnya. Nah, ini merupakan sebuah hal yang spesial karena apa? Karena pembahasan ini merupakan irisan besar antara kita dengan orang Yahudi dan Nasrani. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah sempat membicarakan ada beberapa macam-macam Israiliyat. Yang pertama ada hal yang Israiliyat yang riwayat dari mereka ahli kitab dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang bisa kita terima. Contohkan, ayo berikan satu contoh dari riwayat yang tidak masalah, kita nggak masalah menceritakannya atau menyebutkannya. Apa? Kisah anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, oke, ceritanya ya, ceritanya sama-sama kita ada, itu. Ada orang lain? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Oke, Nabi Musa dan Khidir. Yang kedua, yang kita nggak boleh menceritakannya karena bertentangan dengan kita. Ada yang bisa menyebutkannya? Kisah apa? Kisah anak Nabi Ibrahim. Oh iya, siapa yang dalam ahli kitab siapa yang disembelih? Ishak, benar. Riwayat Israiliyat menyebutkan bahwa yang tersembelih adalah Ishak alaihissalam. Sementara kita meyakini hal yang berbeda. Maka menceritakan hal itu bahwa yang tersembelih adalah Ishak ya hanya sebatas pengetahuan, tetapi harus kehati-hatian agar sampai tidak disalahpahami oleh para pendengar, oleh umat Islam. Yang ketiga, kita tidak isinya tidak bermasalah, tapi juga kita tidak terlalu penting untuk menyebutkannya. Di antaranya adalah dalam surat yang sangat spesial, sangat panjang dalam Al-Quran, itu surat Al-Baqarah. Kisah apa itu? Anak yatim. Ya, anak yatim pemilik sapi. Detailnya siapa? Rasul tidak pernah menceritakannya. Tetapi dalam ahli kitab didetailkan dan bagaimana keadaan anak itu dan punya spesial itu adalah beberapa contoh. Oke, di pertemuan kemarin kami memberikan tugas untuk mencari beberapa referensi yang terkait dengan Israiliyat dalam jurnal ataupun penelitian. Coba ada yang sudah menemukan apaan? Apa? Israiliyat dalam penafsiran surat Shad, kajian kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, disusun oleh Sofi Hamka Saputra tahun 2020. Oke, itu salah satu dari penelitian tahun 2002 yang menceritakan Israiliyat dalam surat Shad ya. Dalam surat Shad, dalam tafsir Buya Hamka, tafsir yang kontemporer. Apa yang kamu dapatkan? Dari jurnal Makra. Tahun 2022. Ya. Itu judulnya Kisah Nabi Yunus dalam Al-Quran dan Alkitab. Pendekatan intelektual Julian Kristeva. Oke. Pembahasannya memang tidak selalu urusan dengan dahil fit tafsir, tapi itu membahas tentang bagaimana ada hubungan antara riwayat-riwayat yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam kisah-kisah dalam Alkitab. Apa yang kamu dapatkan? Saya mendapatkan Israiliyat perkembangan dan dampaknya dalam tafsir Al-Quran. Oke. Sekarang oleh Ahmad Said Samsuri, mahasiswa program magister KI Pasca Sarjana STIN Pamekasan. Tahun berapa itu? Tahun 2015. 2015. Oke, di jurnal Islamuna. Oke. Itu diantara dari bahwa sampai saat ini pembahasan itu sangat beragam dan masih dikaji termasuk dalam tafsir-tafsir kontemporer. Sekarang kita masuk dalam pembahasan kita sumber Israiliyat pada tafsir klasik dan perkembangan penulisan Bible. Kita dapatkan dalam riwayat Israiliyat itu memang hubungan yang sangat intens antara Islam dengan ahlu kitab. Yang saat itu ahlu kitab, ya pokoknya ahlu kitab, baik itu kalangan Nasrani ataupun Yahudi masih dianggap sebagai satu pihak. Gitu, masih dianggap satu pihak meskipun sejatinya ada perbedaan yang sangat banyak. Tetapi dalam pembahasan ini cukup kita sebutkan mereka adalah ahlu kitab yang terdiri dari dua golongan itu.
Nah, sebelum kita masuk di situ, coba ingat dalam beberapa pelajaran yang lain, ya pelajaran yang lain tentang bab sumber penafsiran, misalkan terkait dengan sirah nabawiyah dan juga beberapa hubungan antara Rasulullah dengan uh, dengan orang-orang Madinah. Uh, ada tokoh-tokoh yang masuk Islam dan sudah mengenal tentang Nabi, tapi bukan dari hadis, mengenal Nabi tapi bukan dari Quran. Dan itu merupakan satu bukti bahwa ada kesamaan informasi dari ahlu kitab, dari Alkitab, Taurat maupun Injil dengan Islam. Ada kesamaan yang di kala itu. Nah, berikan contoh, ada kejadian apa atau siapa? Siapa? Salman Al-Farisi, ya. Salman Al-Farisi orang mana? Persia. Apakah dia mengenal Islam, mengenal Nabi itu awalnya dari Al-Quran? Tidak. Dia belajar dari beberapa tokoh Kristen atau tokoh Yahudi, entah Yahudi atau Nasrani, yaitu para rahib. Dia belajar dari satu rahib ke rahib yang lainnya, kemudian mendapatkan informasi tentang bahwa sosok Nabi ini adalah seperti ini. Singkat cerita, dia mendapatkan Islam berdasar pada sumber awalnya adalah sumber ahli kitab. Ini menunjukkan bahwa ada kesamaan. Dan bahkan Al-Quran telah menyebutkannya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ada contoh yang lain? Ada siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Siapakah dia? Pembesar kaum Yahudi di Madinah. Oke, Abdullah bin Salam adalah seorang Yahudi tinggal di Madinah. Setelah Nabi berdakwah, akhirnya masuk Islam. Dan dia meyakini akan kebenaran Islam karena ini sama seperti apa yang disebutkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Itu merupakan satu bukti. Nah, disinilah kita akan melihat ternyata sumber Israiliyat klasik itu ya adalah riwayat dalam tafsir klasik yang berasal atau datang diperoleh informasinya secara lisan maupun tertulis dari kalangan Yahudi dan Nasrani, terutama orang-orang yang masuk Islam. Kita sangat wajar jika kita mengenal tentang sebuah ilmu, misalkan kita paham tentang ilmu mineral misalkan. Ilmu mineral. Tiba-tiba sampai di sebuah ayat terkait dengan besi, terkait dengan bab sumber alam, SDM misalkan, atau SDA, sumber daya alam. Maka dalam membicarakan Al-Quran kita akan tertarik untuk sedikit memberikan informasi tambahan terkait dengan mineral. Kita mengenal misalkan tentang Makkah. Pas kita sudah sempat umrah, sempat haji. Tatkala kita membaca wahadzal baladil amin, akhirnya kita bercerita, oh Makkah saat ini itu seperti ini. Itu hal wajar. Seseorang yang tatkala membicarakan tentang tafsir sebuah ayat, kemudian memberikan informasi tambahan sesuatu hal yang ada dalam benaknya. Begitu pula Abdullah bin Salam, ada Tamim Ad-Dari, ada Salman Al-Farisi, ada Ka'ab Al-Akhbar, dan beberapa nama-nama dari kalangan sahabat maupun tabi'in, mereka sudah punya informasi sebelumnya. Tatkala membicarakan Al-Quran, mereka sedikit, oh kalau di Yahudi dahulu ada informasi yang seperti ini. Secara lisan mereka menyampaikannya. Di abad-abad setelahnya tertulislah cerita-cerita, sisipan-sisipan cerita itu dalam tafsir Al-Quran. Jadi dari sini kita ketahui bahwa itulah keadaan sumber Israiliyat yang secara bertahap, sedikit demi sedikit masuk dalam tafsir-tafsir, awalnya secara lisan, kemudian tertulis, dan diriwayatkan berturun-turun dari berbagai tafsir, riwayat kepada para mufassir setelahnya. Tapi di sisi lain kita dapatkan pula bahwa penulisan Alkitab kemudian oleh orang-orang Barat sendiri berusaha dilakukan dan mengalami beberapa penyesuaian hal-hal yang tidak dirasa tidak layak atau menimbulkan sebuah kontroversi dalam diri mereka, akhirnya itu tidak disepakati. Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Aslinya mereka itu sepakat informasi tertentu, tapi ternyata ketika datang Nabi dan juga Al-Quran yang punya hal yang bertentangan dengan apa yang mereka punya, akhirnya mereka berusaha untuk menutupinya. Itu yang keyakinan kita semacam itu. Dan mereka berusaha untuk menyisihkan beberapa hal. Akhirnya yang kita dapatkan hampir sekian sekte yang ada dalam Nasrani ataupun Yahudi berbeda pendapat tentang berapa sih jumlah aslinya surat dalam Alkitab itu. Setiap sekte meyakini hal yang berbeda. Jumlah kitabnya berbeda. Antara Protestan dengan Katolik berbeda, dengan Ortodoks berbeda, apalagi dengan Yahudi sudah berbeda. Itu yang terjadi. Kitab asli bahasa Ibrani pun entah di mana adanya. Sehingga sistem penulisan Al-Quran dengan sistem penulisan Bible sangatlah berbeda sekali. Mereka meyakini sebuah wahyu yang diturunkan kepada para penulisnya, dan itu bukan seperti penulis kutabul wahyi dalam Al-Quran, beda. Ada beberapa contoh, misalkan contoh informasi yang hilang, yang dahulu di tafsir klasik itu ada, tetapi hampir-hampir atau bahkan tidak disebutkan saat ini di Bible, baik itu Perjanjian Lama atau yang seringkali disebut dengan Taurat, dan juga Perjanjian Baru yang sebagian disebutkan dengan Injil, meskipun tidak sepenuhnya semacam itu. Tetapi contoh diantaranya adalah pertama, sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Tadi kita tahu bahwa disebutkan tadi ya, sudah dijawab terkait dengan Salman Al-Farisi. Dan sekian banyaknya orang Yahudi sangat detail Nabi kita itu seperti apa, ciri-cirinya atau apa, itu ada semua. Tetapi kalau kita saat ini cari, kenapa justru orang Barat yang banyak Islamofobia, banyak dari mereka yang justru menggambar kartun Nabi dengan menjelekkan, memiliki sifat yang buruk. Padahal orang-orang Barat dahulu, mereka ahlu kitab, sangat tahu bahwa Nabi itu memiliki sifat yang sangat mulia. Nah, sangat mulia. Berbeda dengan orang saat ini. Itu menunjukkan bahwa ada informasi yang hilang. Maka kita lihat, kok bisa hilang itu bagaimana? Karena Bible itu punya banyak versi. Ada versi King James 1611. Ada versinya Yerusalem 1966. Ada juga English Bible 1970. The Living Bible 1966. Ada New American Bible 1970. Kepanitiaan penyusunan Bible itu banyak sekali, dan bisa dirubah. Sangat berbeda dengan apa yang dalam Al-Quran. Tidak ada hal demikian. Ini kenyataan yang dengan mudah kita bisa mencari informasi tentang bab ini, baik dari sumber apapun. Bukan hanya sumber Islam, ini juga sumber dari sumber-sumber yang ada di Barat. Maka apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa adanya perubahan ajaran, informasi, ataupun riwayat dalam khazanah keilmuan Yahudi dan Kristen, yang saat ini terutamanya dalam Bible, memungkinkan hilangnya sumber informasi ataupun riwayat Israiliyat dari khazanah keilmuan mereka. Maka pada pertemuan ke depan, kita akan membagi kelompok kelas ini dalam 2 kelompok untuk membahas bagaimana sebuah kisah dalam tafsir klasik, kisah-kisah sebelum Nabi SAW dalam tafsir klasik, kemudian dicoba bagaimana kisah ini disebutkan dalam Bible atau dalam Alkitab yang saat ini ada. Lihat bagaimana perbandingannya, apakah ada informasi yang berkurang atau tidak. Dan terakhir, tentu apa yang kita yakini itu merupakan bagian dari pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi dalam bab bernegara dan juga dalam bermasyarakat, kita perlu mengedepankan bagaimana sikap toleransi, al-wasatiyah, yaitu bahwa kita, bagaimana Nabi SAW punya tetangga, punya orang-orang Madinah yang belum masuk Islam, Nabi tetap bersikap sopan kepada mereka. Tidak sedikit pun mengurangi keimanan kita, keyakinan kita kepada Taurat, Injil yang mereka sudah merubahnya, tetapi bagaimanapun itu yang diyakini oleh mereka. Ya,
kita hormati itu semuanya, dan kita tetap menjaga kerukunan antar umat beragama dalam bingkai keindonesiaan kita. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan ke depan dengan diskusi hasil dari penelitian yang sudah antum laksanakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.